Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurul Afifah dari kelas manajemen pagi dengan nomor NIM 2892050025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Memahami konsep Islam. Memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah. Orang yang menguasai disiplin ilmu disebut alim atau jamak sama dengan ulama. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hanya ulamalah dari sekian banyak umat manusia yang takut kepada Allah. Mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan? Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan keadaan Rasulullah termasuk dalam mushaf untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang teliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Menggali sumber historis, sosiologi, dan filosofi tentang konsep Islam mengenal iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan pengusahaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dan dalam iptek pada masa keemasan Islam. Kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke pembagian wilayah dan penguasaan dalam politik ini, membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Anda masih ingat bahwa modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang lamban menjadi serba cepat. Karakteristik ajaran Islam. Rasional, ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tinggi sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi mata dan sanad adalah sesuai dengan akal. Sesuai dengan fitrah manusia, tidak ada satupun ajaran yang tidak sesuai dengan akal dan nalar manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.